banyak saudara yang percaya Tuhan itu masih bicara. Ya, nggak percaya pulang saja. Tuhan masih bicara. Bukan hanya dari zaman dulu, Tuhan tidak berubah. Dia bisa bicara kepada Musa, dia bicara kepada Yosua, dia bicara kepada Yesaya, dia bicara sama Debbie Bastir, dia juga bicara kepada saudara. Katakan amin, amin. Ya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak mendengar suara Tuhan. Ya, saya ini termasuk, saya selalu berkata, Tuhan, bawa aku dalam pelayananku itu berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ya, termasuk saya itu dituntun Tuhan. Tuhan bicara, cepat ambil alih dunia media, kabarkan Injil lewat media. Loh, itu suara Tuhan yang saya tangkap. Siapa yang tahu pandemi bakalan terjadi? Ya, saya mulai bergerak cari media apa ya buat Injil. Lalu nemu YouTube, saya bikin, saudara. Tuhan bilang, aku akan beri engkau tuayan bangsa-bangsa. Ya, saya melihat itu semua terjadi. Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ya, awal tahun yang lalu saya dapat suara Tuhan, bangun sekolah Alkitab, persiapkan para penuai. Ya, saya bilang, Tuhan, saya nggak punya uang banyak, saya nggak punya tanah, saya nggak punya ini. Tuhan bilang, aku nggak cari orang yang punya tanah, aku nggak cari orang yang punya uang, aku cari orang yang beriman untuk menjadi mitraku melakukan kehendakku. Saya berjalan dengan kehendak Tuhan. Saya sama suami berangkat ke Karanganyar, Solo, cari tanah tanpa mengerti mau kemana, kan seperti Abraham. Saudara baca kisah di Alkitab, itu masih terjadi sampai hari ini bagi hamba-hamba Tuhan yang mau percaya. Sekarang kami cari, saudara, di Karanganyar tanah begini nggak ketemu. Tiba-tiba ada orang telepon, ibu lagi mau bangun sekolah Alkitab, cari tanah. Saya punya tanah, bu. Loh, itu siapa, saudara? Tuhan. Kita cuma cari tanah yang 1000 meter, dikasihnya 4.500. Siapa itu? Tuhan. Ketika bangun pun sudah digambar keluar dana sekian loh, dananya miliar. Saya bilang sama suami saya, waduh, uangnya siapa ya? Kok kita ini berani banget ya? Tapi saya sadar loh, ini kan bukan proyekku, ini kan proyek Tuhan. Waktu itu sempat saya berpikir, gampang lah, nanti kalau udah mulai pembangunan, kita tayangkan nomor rekening untuk di YouTube. Ya, taruh aja rekening untuk sumbangan bagi pembangunan sekolah misi. Taruh aja, pasti banyak yang nyumbang. Baru mau lakukan itu, Tuhan ngomong, coba kau taruh nomormu di layar. Aku tidak akan bekerja. Silakan bekerja dengan kekuatanmu. Saya dengar suara Tuhan. Saya bilang sama suami saya, jangan saya, nggak usah ditaruh nomor itu. Kalau kita taruh, Tuhan tidak akan bekerja loh. Kita berdiam diri saja melakukan bagian kita. Saudara tahu, Desember nih selesai, Januari nanti kita peresmian. Kok nggak wow ya? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, dia Tuhan yang masih berbicara dan masih menuntun. Sudah selesai. Tanpa ada kekurangan. Saya nggak pernah jalankan proposal, saya nggak pernah umumin butuh dana, cari dana, butuh ini, butuh itu, semua Tuhan cukupkan. Yang terakhir aja saya bilang sama suami, udah mau selesai, furniturnya belum ada. Bagaimana ya? Ya udah kita cari-cari aja lah yang murah-murah ya. Baru ngomong begitu, tiba-tiba WA masuk, ting. Shalom Ibu Debbie, saya jemaat Misbah Doa. Ibu, saya ini pabrik furniture di Malang. Ibu, saya digerakkan Tuhan untuk sumbang semua furniture di sekolah misi. Saya nggak pernah ngomong sama orang saya butuh furniture. Saya nggak pernah curhat. Saya berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba kami